Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa pada hari ini di Mimbar Gemar Online GEJA Anugerah Kemendung dan Peniel Surabaya, hari Rabu tanggal 10 September tahun 2025. Untuk bacaan renungan pada hari ini saya ambil dari Matius 26 ayat 6 sampai 13 yang demikian firman Tuhan. Yesus diurapi. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Lihat itu murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang yang miskin." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan ini adalah disebut juga untuk mengingat dia." Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seorang perempuan yang mengurapi Yesus di Betania bernama Maria yang mempersiapkan penguburan Tuhan Yesus adalah seorang perempuan yang dengan segenap hatinya memberikan urapan minyak wangi kepada Tuhan sebagai tanda bahwa Tuhan Yesus akan dimakamkan. Nah, mengapa perempuan ini tahu? Karena Tuhan Yesus memberikan kepada perempuan ini kepekaan dan telinga yang cepat untuk mendengar. Para murid juga tidak mengerti seperti Maria yang mau membeli minyak wangi narwastu yang mahal, kemudian mengurapi Tuhan Yesus, dan ini dianggap pemborosan oleh para murid. Maria tidak mungkin membeli minyak ini jika tidak menabung. Sebab minyak ini sangat mahal, harganya 300 dinar. Kalau dirupiahkan sekitar 16.142.770 rupiah. Dalam Matius 2 ayat 3-5 mengatakan, "Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu." Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Ini berarti Maria sudah mengetahui bahwa firman Tuhan yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus akan dibunuh di Yerusalem. Maria peka dan memahami terhadap firman Tuhan. Bahkan murid yang berulang kali mendengarkan ajaran Yesus tidak memahami apa sebenarnya yang dilakukan oleh Yesus. Mereka mengeluh-ngeluhkan di dekat Yerusalem waktu Tuhan Yesus naik seekor keledai. Cerita Tuhan Yesus dielukan di Yerusalem, naik seekor keledai itu, dan kemudian dia dinobatkan sebagai seorang raja. Nah, murid-murid ini tidak melakukan persiapan untuk kematian, tapi penobatan sebagai raja murid-murid ini melakukan. Berapa kalikah Yesus mengajar bahwa sebentar lagi dia akan diurapi menjadi raja? Berapa kalikah Yesus mengajar bahwa sebentar lagi dia akan duduk di atas tahta Israel? Dan berapa kalikah Yesus mengajar bahwa dia akan harus disiksa dan mati? Yang dinantikan para murid adalah Tuhan Yesus duduk di tahta Daud untuk memerintah atas Israel. Tanpa disadari oleh murid Tuhan Yesus, ternyata ada seorang perempuan yang terus menyimak apa yang Yesus nyatakan kepada mereka. Perempuan ini tidak termasuk orang penting atau mempunyai peran sangat kecil, bahkan tidak memiliki peran apapun di dalam masyarakat. Namun apa yang dilakukan oleh Maria, yaitu mengurapi Tuhan Yesus dengan minyak narwastu murni, adalah hal yang sangat penting
Dialah satu-satunya dari begitu banyak orang yang menyadari bahwa Tuhan Yesus akan segera mengorbankan nyawanya. Dialah satu-satunya yang mengasihi Tuhan Yesus melampaui yang lain karena dia tahu Tuhan Yesus akan mati bagi dirinya, bahkan mati bagi seluruh umat pilihan Allah. Maria ini mempersiapkan hal yang penting baik untuk dia lakukan, yaitu mengurapi Tuhan Yesus sebelum kematiannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mempelajari kepekaan seperti ini dengan cara yaitu mempunyai kerinduan untuk mengerjakan sesuatu untuk Tuhan, bukan kerinduan sekali-sekali melayani, tetapi kerinduan untuk seumur hidup dikuasai oleh tujuan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Baik waktu kita belajar, waktu kita bekerja, dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam suatu komunitas apapun, mari kita bertujuan menyenangkan hati Tuhan. Kita mau didorong oleh keinginan atau menyenangkan hati Tuhan, disinilah Tuhan akan membukakan kepada kita kehendaknya. Dan Tuhan akan berikan kepekaan terhadap firman-Nya. Tuhan akan menyatakan dirinya dan memberikan pengertian kepada yang mau menjalankan kehendak Allah. Ayat terakhir saya ambil dari Yohanes 7 ayat 17 mengatakan, barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Mari kita punya kepekaan seperti Maria ini yang selalu peka terhadap firman Tuhan dan dia mau melakukan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam bergemar. Haleluya.